punya itu, beli buku Bima Energy, rasa kosong. So kalau bisnis nggak punya perasaan, jatuh Pak. 3 bulan pertama, 6 bulan, Bapak sudah itu 8 bulan pertama, Bapak sudah harus stable. Income-nya steady, pendapatannya begini. Boleh Bapak begini, boleh naik begini, boleh begini, gak ada masalah. Yang penting kalau 8 bulan pertama, setahun pertama Bapak masih begini, masih oke saya. Omset 30 juta, nggak apa-apa. Ya sekitaran itu ya, 30, 31, 29 masih oke. Tapi produksi juga ongkosnya sama. Oke, fine. Berarti Bapak harus mulai bisnis yang sehat. Jangan mikir ekspansi dulu Pak. Kalau asli kalau ini uang masih banyak ini katanya. Jangan dulu Pak, please. Beresin dulu itu. Sudah relax, tenaga kerja kita sudah bisa dipercaya, loyal, dan yang 100% itu tadi attitude, kelakuannya benar, jujur, ditinggal sudah bisa bertanggung jawab, gitu kan? Nah, ini orang percaya kita nih. Dalam bisnis saya Pak, kalau udah 3 tahun orang kayak begitu, saya selalu bilang sama kepala kantor saya, kalau orang kayak begini, nggak bisa lagi loh kasih model gaji komisi, nggak bisa. Tarik dia, ajak duduk sama-sama, beri saham. 3 tahun pertama. Kalau nggak kabur Pak. Di tipikal bisnis saya 3 tahun orang yang sukses, nggak dia mau main pergi Pak. Penghasilan 1 miliar setahun Pak. Sukses penghasilan 1 miliar setahun ngapain? Banyak tingkahnya Pak. Yang pingin mimpin kantor lah, yang pingin punya kantor sendiri lah, yang inilah jadi leader enak lah, lihat penghasilan orang lah gitu. Jadi 3 tahun pertama, kalau sudah matang awal 2 tahun duduk panggil. Gini ya, sorry bro, gini, lu hebat banget, gini aja kita jadi mitra aja deh. Lu saya kasih saham. Jadi kalau saya kasih saham berbeda pada bekerja, karena dia memiliki sebagian perusahaan kita. Saya punya satu kantor Pak yang dimiliki oleh yang sahamnya diinjek oleh 10 orang sedang bersama-sama. Semua ibu-ibu rumah tangga, makanya saya bilang nggak semua ibu-ibu seperti cerita saya Pak. Ibu-ibu semua, ibu rumah tangga semua. Sampai hari ini saya tidak kenal satupun suaminya yang kayak apa. Militan bekerjanya, karena mereka memiliki secara equal share-nya, sahamnya dimiliki secara sama. Militan semua Pak. Bekerjanya nggak sehat Pak. Bisnisnya gede Pak. Penghasilan setahunnya bersih itu sekitar 4 miliar. Bersih. Dari setahun, sebulan ada 500 juta ya. Income, bukan omset. Kalau segitu, itu 4 miliar. Berarti omsetnya kurang lebih 160 miliar setahun. Kurang lebih. Jadi bisa Pak, bisa. Jadi indikator dalam bahasa saya, kalau bisnis kecil, Bapak nggak bisa mengizinkan 1 tahun tanpa profit ya. Kalau 3 bulan nggak profit, kalau mau perlu telepon saya Mas Herman, saya perlu mendapat diskusi Pak. Oke. Sepanjang saya bisa, sepanjang saya mampu, sepanjang saya memiliki kompetensi, saya juga orang biasa Pak. Ada hal di mana saya juga nggak bisa. Maka saya kan, kalau misalnya saya merasa bukan saya orangnya, dan ada orang yang lebih kompeten, saya akan sambungkan Bapak, free. Saya akan sambungkan Bapak bukan ini ya nomor teleponnya ini, Bapak belajar. Nanti saya kontakkan dia, supaya dia bisa bicara dengan Bapak. Fine, tidak ada masalah. Saya duduk di berbagai asosiasi Pak, sehingga mudah-mudahan ada 1-2 kawan yang masih bisa ngobrol lah gitu ya. Saya nggak bilang bahwa banyak sekali kenalan saya, enggak ya, karena di asosiasi biasanya kawannya banyak. Asosiasi itu kerja nggak ada duitnya Pak. Setahu saya asosiasi itu, khususnya asosiasi DKI itu, saya sekitar semua itu di bawah kekuasaan istri itu malah nggak ada wujud organisasinya, kantornya di mana juga nggak tahu. Cuma saya punya kartu anggota aja gitu. Asosiasi yang lain itu gak ada duitnya Pak, gak ada gajinya, ada kantornya. Uang lihat teleponnya kadang-kadang kita sharing dari iuran anggota. Makanya informasinya itu saling berbagi dengan baik ya. Pada akhirnya Ibu Bapak sekalian, ada lagi pemikir yang lain seperti ini di buku Bapak sudah ada, saya akan jelaskan lagi. Memilih resiko tahu yang moderat Pak, jangan memilih resiko yang tinggi-tinggi kalau Bapak mau mulai bisnis awal. Resikonya yang terukur, yang kecil-kecil lah. Ya. Berorientasi masa depan sama, kemudian menilai berprestasi dengan uangnya orang lain-lain lagi.
ada proaktif, berorientasi pada prestasi, jangan karena sosial saja udah jalan ini, kasihan nih ada ponakan yang kerja gitu kan. Bapak sering kali lawan begitu kan, kasihan tuh ponakan di kampung tuh nggak kerja, udah kasih pekerjaan, nggak untung, nggak apa-apa, mendingan pak, mending besi aja, duitnya aja kasih dia, susah amat. Tandri Abing itu menarik pak, Tandri Abing itu bilang begini, kalau ada orang datang kepada saya dan saya wawancara kata dia, Anda ingin gaji berapa? Kata Tandri Abing, ya terserah bapak telah bicara perusahaan. Anda tinggal di rumah jangan Tandri. Sebab saya ingin merekrut orang yang punya kompetensi. Anda ingin gaji berapa? 20 juta sebulan. Fine. Karena setiap Anda mengatakan 20 juta, Anda itu tahu apa yang harus dilakukan kepada saya, kata dia. Lebih baik saya gaji orang 20 juta ini kan produktif. Nanti saya kasih kau yang minta gaji sembarangan, saya kasih kau di rumah, tinggal aja. Itu dia ekstrim banget berpikir manajemennya kayak begitu sampai. Pak Ciputra mempunyai pendapat mengenai kecakapan mengubah rongsokan jadi emas. Kalau cara Pak Ciputra entrepreneurship itu melihat beberapa hal, yaitu rongsokan jadi emas itu bukan tanpa struktur Pak. Konsep beliau adalah sebuah kegiatan-kegiatan yang kreatif itu akan bisa berhasil mengubah nilai, bukan harga ya, nilai. Dari tanah kosong belum itu tiba-tiba berubah nilai sebuah pusat apa. Pak Ciputra itu kalau bikin biasanya itu outshape Pak, konsepnya gede. Di Jambi kemarin itu saya dan bulan lalu saya ke Jambi Pak. Kami sedang ya dari Jambi mungkin ini informasi. Kami sedang membangun bulan Juni ini di launching baru sebuah proyek raksasa namanya Citra Raya City Jambi. Itu adalah mengubah kota Jambi, diubah total menjadi sebuah area baru Pak. Bekas lahan kelapa sawit yang tak produktif, setelah sekian lu masa 10 tahun apa, kemudian konversi nanti akan menjadi sebuah kota baru di Jambi. Di titik keluar dari kota Jambi sedikit. Itu nanti benar-benar akan jadi kota baru Pak, 800 hektar. Dan proyek itu benar-benar kita akan selesai dalam waktu 40 tahun. Jadi kalau sekarang saya datang lagi bikin itu, saya bilang sama kawan-kawan, gue ntar datang lagi ya ke sini ya. Kapan Pak sudah bilang? Ya kalau kalian sudah rumah terakhir dibangun lah. Saya sudah umur 90 pada saat itu. Kamu siapa? Maksudnya saya dulu sama Bapak. Oh iya, padahal nggak ngerti itu. Pikiran tuh udah masuk ke itu, udah masuk ke apa? Makanya masih mudah banyak berkawan Pak, banyak berkawan karena sudah tua itu sendirian gitu. Apalagi sudah masuk ke liang kubur sendirian. Ongkos berkawan masuk ke liang kubur 2 tahun mahalnya bukan main. Kalau seseorang meninggal dikubur di sebuah pemakaman di Jakarta, harganya 28 juta. Satu lubang satu orang. Kalau Anda ingin bersama-sama dengan orang tercinta di sebelahnya, berdua, harganya melompat jadi 280 juta. Berdua. Kalau kurang rame berdua karena pengen main futsal, bikin berempat, 350 juta. Kalau masih sepi 4 orang, berenam, harganya 500 juta. Karena yang 1000 meter ber-12 harganya 1 miliar. Ada yang murah, buang ke laut, bakar ya, buang ke laut. Sebelum dibakar jadi sakti dulu ya. Yang kedua, memberi keuntungan komersial. Jadi dalam konsep Pak Ciputra, entrepreneurship itu mewakili 3 hal: melakukan perubahan kreatif karena itu akan mengubah nilai, kemudian memberi keuntungan komersial, dan dimulai tanpa dari apa-apa. Jangan takut untuk memulai dengan tidak memiliki apa-apa. Jangan takut. Karena yang dibutuhkan dari Anda adalah kalau Anda tidak punya apa-apa. Tung Desa kemarin tulis di di Kaltim Post kalau nggak salah. Kalau Anda nggak punya apa-apa, yang Anda butuhkan hanya satu keberanian. Saya pikir Tung Desa kayaknya ikut seminar saya di angkatan 1-2 karena saya ngomong itu. Terus saya bilang, kalau Anda sedang tidak memiliki apa-apa dan ingin berbisnis, jangan takut, lakukan. Karena bisnis tidak serta-merta berkait dengan aset. Orang kan selalu bilang, Pak, ada modal kan gitu kan. Itu umum Pak, orang bisnis itu bilang, gak bisa bisnis Pak, gak ada modal. Please Pak,
Selalu saya tahu di mindset orang-orang yang mengatakan itu modal itu adalah R dan P, Pak. Rupiah. Selalu kesannya itu, sehingga kalau nggak ada modal berhenti ide itu. Enggak, Pak. Hari gini bisnis itu bisa nggak pakai modal, Pak. Sama sekali nggak pakai modal. Pakai resources sumber daya yang sudah ada di rumah. Di rumah ada komputer, bisa berbisnis online. Oh sekarang Pak, coba mungkin saya nggak tahu, mungkin nggak di sini Samarinda, Balikpapan, nggak boleh pikirin. Karena aku pikir nggak ada bisnis yang unik sekarang di Jakarta itu sudah lama. Tapi saya pikir di sini kalau ada orang-orang yang ingin berbisnis, ingin punya alamat keren, tapi kan nggak mampu nyewa kantor, Pak. Nyewa kantor bagus pasti mahal. Tapi kan nggak mau menyediakan kantor untuk orang yang kayak begitu. Di Jakarta itu ada bisnis namanya virtual office, Pak. Bapak bisa lakukan. Pergilah ke kantor senior ya. Jangan takut, Pak. Bawa bombak gitu, agak keren dikit, pinjam Mercedes kawan ya, nggak tahu dari mana. Begitu. Datang agak gagah gitu, kalau perlu pakai lambang-lambang, terus apa gitu, Nasdem apa gitu. Nasdem mau perang ya kemarin ya. Di Monas. Ya, datang misalnya ke senior, saya datang ini contoh ya Pak ya. Atau ke satu tempat yang berbau bagus, kemudian datang, saya mau nyewa segede seperempatnya ini lah. Masa gede-gede Pak. Bikin bisnis apa Pak? Namanya virtual office. Virtual office itu, Bapak tadi bilang virtual, sama Bapak ya bilang virtual ya. Virtual office. Virtual office itu bisnis kantornya ada tapi nggak ada. Nggak ada tapi ada. Nah kan unik nih sekarang Pak. Di Jakarta semua orang jadi setan, saya bilang Pak. Jadi gini konsepnya. Saya kasih tahu ini kan cukup unik kalau boleh pikirin ya. Saya punya bisnis Pak, tapi nggak punya duit buat berkantor di tempat bagus. Sementara bengkel saya di rumah saya, jalannya masuk-masuk gang misalnya. Itu mau relasi kagak enak. Ditanya nggak punya kantor, wah nggak. Padahal kantor keren kan bisa menimbulkan bisnis, misalnya begitu. Misalnya apa? Orang-orang yang mau berbisnis konsultan manajemen, pengacara, gitu-gitu ya, yang masih muda-muda, kan belum punya duit Pak. Nah, Bapak saja ke kantor itu, bilang datang ke tempat saya, kamu cukup bayar 300.000 sebulan. Kamu sudah bisa pakai alamat kantor saya, hotel senior, lantai 12. Meskipun senior nggak langsung sampai lantai 12. Oke, saya pikir, kenapa Bu? Aku saya berkantor di situ. Kalau ada orang datang di situ, Pak Suherman ada. Oh, Pak Suherman sedang nggak di kantor Pak. Kalau gue memang nggak pernah kantor di situ Pak. Cuma numpang bayar 300.000. Kalau di telepon, boleh bicara Pak Suherman. Oh, Pak Suherman sedang nggak ada Pak. Atau kalau bayar sedikit lebih mahal lagi, boleh bicara Pak Suherman. Sebentar Pak, disambungkan. Sambungkan. Di divert call. Padahal Bapak sedang ada di Bontang mancing sosial. Oh kayaknya. Pak Suherman. Oh iya Pak, gimana Pak? Bapak di kantor ya beginilah Pak. Ngomong iya, kalau iya kan bohong. Beginilah Pak. Ya hari-hari cara gini. Orang di Bontang lagi mancing. Di teleponnya di sana. Mereka nggak tahu kalau Bapak sedang di mana. Pak, begini Pak, saya ingin ke kantor Bapak. Oh boleh Pak, besok silakan datang Pak. Kita meeting, gimana jadinya? Saya mau review kontrak itu Pak. Oh oke Pak, dengan setengah jam 10 ya. Bapak berapa orang? Saya bertiga. Oke Pak, baik. Saya perlu tanya Pak, kenapa? Saya sore ini bilang sama kantor yang di senior itu, Pak, besok aku numpang pinjam kantor ya, yang isinya 5 orang Pak. Di situ ada yang 5 orang, 10 orang, ada yang kantor untuk ngadep Pak. Ada banyak bohongnya Pak. Ada kantor yang ada kayak ruang meja direksi ya, mejanya kursinya kayak biro gitu, bisa begini-begini kursinya tinggi ya. Ada mejanya, terus ada kredensanya. Kredensanya apa ya? Laci yang di pinggir kita itu. Jadi kita bawa tas agak gede, buka tasnya, foto anak, foto keluarga, ditaruh. Tamu datang bos, datang. Ada yang nganter Pak. Pas tamunya datang, kayak sekretaris, persis baju sekretaris, cantik, molek. Makanya, Pak, saya udah tahu. Sorry Pak, kalau kita begini aja. Kaya. Selalu dong. Wah, kantor Bapak bagus. Siapa Pak? Cucu. Apa prestasi golf? Kalau perlu belilah piala itu 50.000. Sangat. Nggak usah repot. Kata gue sudah begitu aja repot.
Dari gampangnya hidup nih Pak. Iya, Gus tuh satu kali tanya, Gus, saya tuh repot Gus. Kalau orang Islam yang anaknya Ibrahim yang mau dibunuh namanya Ismail. Kalau orang Kristen kok namanya Ishak sih? Yang benar yang mana sih? Kata Gus. Jangan kita coba repot. Yang penting kan dua-duanya nggak disembelih. Itu nggak susah Pak. Jangan pikirin Kristen Islam kita itu sesaudara. Yang penting dua-duanya diganti domba. Jadi di situ Pak, selesai ngobrol, teken kontrak. Setelah itu tamunya pulang, Bapak minum apa? Minum teh, kopi, kasih kue, kasih Pak. Tamu pulang, habis itu mbaknya datang, Pak, ini tagihannya, bayar tuh 200.000. Banyak Pak di Jakarta. Kontrak ya Allah, Bapak dipercaya, kantor ada. Keren Pak. Coba Bapak lakukan yang kayak begitu. Itu murah Pak, karena kalau nyewa di tempat Bapak nggak harus keluarin kayak di ruko. Kalau ruko Bapak bayar 40 juta, 50 juta di depan loh. Kalau ini enggak, kalau di kantor-kantor di Balikpapan itu kan sekarang sudah banyak yang office yang vertikal. Itu Bapak pesen 500 meter atau 300 meter. Itu 300 meter kali berapa per meternya? Per bulan itu Pak, sewanya. Bulanan. Gimana ya? Kalau mau setup bisnis sama saya Pak, saya kasih clue-cluenya. Di Jakarta itu kalau mau benchmark, kalau mau contoh cari, misalnya ada yang di Menara Adit lantai 28 di Grand Indonesia, keren Pak. Bapak kalau ke situ kaget Bapak itu. Ini bener nih berarti ini bisnisnya Pak Suherman keren ini. Sekretaris Pak langsung di depan. Kalau Bapak mau gaya sedikit di Jakarta itu di bawah lantai bawah di lift itu ada kan board nama-nama perusahaan. Bapak bisa pasang itu Suherman and Partners. Bayar itu 2 juta sebulan Pak. Nggak bayar copot bulan depan. Bapak bisa minta itu 2 bulan aja, 1 bulan aja. Karena lagi mau dapat kontrak gede kan. Santai Pak. Udah lah dunia kita itu udah itu Pak. Bapak bisa lakukan bisnis kayak gitu. Untuk menjembatani orang-orang yang berbisnis tapi nggak punya duit untuk berkantor di tempat yang bagus. Gitu Pak. Supaya nggak kelihatan kosong melompong, kantor itu di kiri kanannya seputaran ruangan itu, tengahnya ruang rapat, misalnya layoutnya, di pinggir kiri kanannya itu ada disekat-sekat 2x3, 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 disewakan untuk 6 bulanan. Jadi ada orang kerja Pak. Saya nyewa, ada orang lain nyewa, gitu kan ada yang wedding organizer, gitu kan kadang-kadang butuh tuh. Sewanya cuma 1 jutaan sebulan itu Pak. Tapi begitu tamu itu datang, kelihatan ada orang bekerja. Padahal yang kerja kita gak kenal sama sekali. Bapak gak nipu loh. Itu bukan bisnis nipu. Itu bisnis bener. Cuma mindset orang mengatakan bahwa Bapak berkantor itu kan itu orang. Saya gak ngomong begitu kok. Suatu kali saya pulang dari Hongkong Pak. Bapak boleh lihat saya etis apa enggak, saya dosa apa enggak. Pulang dari Hongkong panjang sekali itu antrian orang Indonesia. Orang Indonesia Pak, bukan orang asing. Di imigrasi, mau masuk Indonesia Pak, negara sendiri, panjang antrian. Jengkel Pak. Sebentar kemudian di ujung sana, di tempat pemeriksaan imigrasi itu ada orang imigrasi keluar dari kantornya sebelum. Langsung saya tarik itu tas. Bapak saya meninggal dunia. Oh iya Pak, silakan. Ditokek keluar saya. Dosa saya? Enggak dosa. Mau bapak saya mau sudah meninggal, tapi 7 tahun lalu Pak. Bapak saya sudah meninggal lama. Saya cuma ngasih tahu ke dia, Bapak saya meninggal dunia. Harusnya dia tanya, kapan meninggalnya Pak? 7 tahun lalu. Antre Pak. Bukan saya. Dia nggak nanya, salah dia. Kalau saya begitu seolah-olah Bapak saya buru-buru karena Bapak saya meninggal. Itu salah dia, bukan salah saya. Yang keduanya caranya lain Pak, inovasi. Iya. Kreatif Pak. Ya kadang-kadang begitu. Jadi seringkali kita ingin memindahkan ide orang dengan kita tidak harus berbohong. Gak usah bohong Pak. Kalau bohong mau bahaya. Kalau bisa lakukan bisnis itu, biasanya kecil dan gak butuh modal banyak itu. Kuncinya berani. Kuncinya berani melakukan. Ya, jadi mulailah dari tanpa apa-apa, nggak apa-apa. Saya pernah punya bisnis menarik Pak. Saya katakan pernah. Kenapa? Karena sekarang nggak lagi. Bukan karena bisnisnya rugi. Nih bisnis saya. Saya bawa map keren.
Modalnya maaf Pak. Maaf itu kan dua, melamar pekerjaan dan melamar menciptakan pekerjaan. Karena melamar istri nggak perlu maaf Pak. Ya, maaf datang ke mall Pak saya. Saya lakukan, sudah saya lakukan. Saya bilang ke mallnya, mall, saya nyewa space 600 meter food court. Saya lihat food courtmu nggak jalan. Oh iya Pak, gini. Sepakati 150 meter, 150.000 rupiah per meter persegi per bulan. Sewa. 600 meter 9 juta per bulan. Oke? Kena security deposit 3 bulan kali sewa, 27 juta. Tapi saya nggak mau pakai duit Pak. Nggak mau saya, prinsipnya. Ya, karena saya pikir berisiko. Nah, caranya gimana? Oke, sewa, tekan kontrak. Tapi 9 jutanya itu, bulan pertama saya bayar, itu setelah masa jeda 3 bulan. Kalau setarik 6 bulan, namanya grace period. Masa tenggang tidak usah membayar sewa. Oke? Selama masa itu, saya panggilin itu tukang siomay, tukang sate, martabak, apa segala macam di mall itu sudah datang. Saya ganti outlet kecil-kecilnya. 21. Dijual dengan harga yang cukup pantas, 300-400 ribu. Singkat kata, saya dapat 16 juta, saya bayar 9 juta, saya dapat 7 juta. Nggak usah bayar apa-apa. Dia minta deposit 3 bulan, saya ke tukang siomay minta 3 bulan. Saya dapat grace period, tidak usah bayar. Ke tukang siomay saya kasih 1 bulan, karena dia kan mesti siap-siapinnya. Maju Pak, jalan Pak. Kenapa saya bilang, saya katakan pernah melakukan ini. Saya kontrak 2 tahun. Apa yang terjadi Pak setelah 2 tahun? Manajemen bilang, Mas Firman diputuskan oleh manajemen tidak lagi dikontrakkan. Oh, jadi saya nggak bisa gigi jari Pak. Kontrak saya jangka pendek. Kalau panjang takut nggak berhasil, kan gitu kan kadang-kadang. Ini yang namanya risiko terukur. Dah Bapak 2 tahun dulu. Kalau pendek ya risikonya kayak gitu. Angkat kaki Pak, sekarang jadi jalan itu. Tapi dikelola langsung sama mall. Makanya saya katakan saya pernah lakukan itu. Jeleknya di situ. Kalau bisnis kita berhasil. Kalau nggak berhasil, Pak, itu bisa perpanjang. Panjang dari Hongkong. Kuncinya cuma 2 Pak saya waktu itu. Saya nggak kelola Pak, saya hanya 2. Dari sekian puluh outlet itu hanya 2 yang nggak saya sewakan Pak. Tahu Pak untuk apa? Kira-kira untuk apa? 2 nggak saya sewakan, saya kelola sendiri. Ya, minuman, yes. Karena orang mulai datang ke food court nggak makan, kayak minum. Dan tiap kali mereka makan pasti minum. 1 outlet buat minuman botol, makanan botol, kaleng, segala macam. Ya, mulai dari pulpy orange sampai ke teh botol. Yang 1 jus. Mau tahu teh botol? Bapak mau nggak bayar teh botol di mall itu 4.000? Mau lah. Mau aja. Tahu berapa teh botol harganya? 700-an. 1 biji. Untung berapa itu? Untung 3.000 Pak. Kalau kali 1.000 botol, 3 juta Pak. Teh botol doang. Belum Coca-Cola. Spray. Segala macam. Jus apa lagi? 7 juta plus Pak. Enak Mas sedikit kantung. 2 tahun menjelang 2 tahun 3 bulan sebelumnya dipanggil, Pak, manajemen pengen bicara. Khawatir nih karena saya gini nih. Pikir saya, ini kalau nggak sewanya naik, diusir Pak. Ternyata ini bisnisnya paling gampang dibegituin nih. Saya lihat di sini kan ada nih banyak mulai apa namanya sih, orang punya tanah ini puja sera, panjang terus di kiri kanan dipasang gitu. It's good idea Pak, good business. Bapak nyewain tanahnya, Bapak sediain itunya, apa namanya itu? Lamanya terus awal itu penyewa datang kan, dibikin keren, dibikin apalah, kalau perlu pakai musik hidup tiap malam, malam minggu. Musik itu lah musik akustik, nggak usah pakai band yang pakai listrik, nggak usah. Nyanyi lagu-lagu apa, lagu-lagu bontang ya kan, dari segala orang dan minuman kelola sendiri. Oh boleh, lu nyewa sini boleh, tapi nggak boleh minuman ini. Silakan minuman apa, tapi minumannya boleh, jus nggak boleh misalnya. Teh botol misalnya silakan, kalau kalian misalnya ya. Kuncinya Pak minuman. Nah, bisa tuh. Tanahnya dari mana? Beli Pak Soeran mahal, nggak usah sewa tanahnya. Sewa aja 10 tahun, bayar 5 tahun.
apa namanya itu, rumahnya itu kan dari seng ya, dari seng apa ya, namanya pakai triplex, ya utangnya tukang itu, tukang apa, itu bangunan, bahan bangunan, oh, nggak bisa, cari yang bisa, susah. Bisa, coba aja mulai. Kepada bapak-bapak yang sudah mulai, saya sampaikan terima kasih sudah mulai. Belum mulai lakukan aja. Itu ngicipin feeling itu, ngicipin kayak apa jadi pebisnis. Lu nggak enak ya, emang nggak enak. Coba aja dari sekarang itu nggak perlu duit banyak pak, paling 5 juta buang sial aja istilah orang. Udah berhasil ya syukur, nggak berhasil ya sudah saya anggap itu amal. Apa sekali-sekali ya, coba aja. Sebab kalau bapak nggak melangkah yang pertama, bapak tidak akan tahu jam besar di langkah ke depan kita. Kalau caranya apa aja pak? Yang shopping itu pernah bilang dengan ekstrimnya, saya tidak peduli kucing itu warnanya biru, kuning, merah, nggak peduli. Yang penting kucing itu bisa nangkep tikus. Yang shopping itu. Saya bukan Chinese pak, tapi banyak yang kata-kata yang menarik. Apa namanya? Ucapan-ucapan Chinese kalau bicara mengenai bisnis. Jadi duit pak, cepat ya. Lakukan yang kecil, membangun rasa itu. Oh iya, karena kata Pak Ciputra dimulai dari tanpa apa-apa. Jangan takut. Pak Ciputra punya konsep bahwa yang namanya entrepreneur itu ada dari government, academician, bisnis, dan kemudian social. Semua bersinergi. Orang government, bukan orang government suruh jadi pengusaha, enggak. Tapi pegawai negeri itu berpikir dalam konteks seperti pengusaha. Yaitu setiap satuan pekerjaan ada ukurannya. Kayak bapak ini loh. Kadang-kadang kita ngurus KTP 3 minggu gak selesai Pak. Ngurus izin, ini susahnya bukan main. Padahal sistem vakum nama PT aja cuma 2 menit selesai. Misalnya gitu ya. Jadi itu diajak berpikir dengan pola itu. Oke lah, ini bukan ranah bapak. Akademisi juga diminta untuk menciptakan inovasi baru. Ternyata Pak Bapak tahu, inovasi baru yang dilahirkan oleh akademisi itu banyak yang nggak bisa dipakai. Banyak yang bisa dipakai. Ada backpack, apa namanya backpack itu, ransel. Begitu dibuka ada kursinya. Orang nggak perlu kayak begituan Pak. Rumit amat sih bawa ransel itu berat. Plak terus ada kursinya. Udahlah duduk aja di pinggir trotoar, susah amat. Jadi nggak aplikatif Pak, nggak aplikatif. Baju bolak-balik gitu ya. Saya mau pakai baju bolak-balik, nggak terlalu itu deh kayaknya. Nggak terlalu penting amat ya baju bolak-balik. Ada yang menarik sekarang orang mulai bikin apa? Pampers buat bapak-bapak, ya kan? Pampers. Bukan karena bapak itu udah kencing di celana, ada hidup praktis Pak. Saya sudah berkeputusan, saya bilang laundry mahal amat ya. Satu laundry itu maaf ya, pakaian dalam laundry itu bisa sampai 10.000. Sementara beli Pampers itu lebih murah Pak, cuma 5.000 an. Sekali pakai 2, udah ada itu, ada susah amat. Dipakainya enak, gak keresek-keresek kayak baby itu kok mentol gitu di bawahnya. Tipis. Jangan pikir kayak baby itu. Terus ada bumbu-bumbu jalan di belakang itu kan. Tipis Pak. Jadi bisa dilakukan hal seperti itu ya. Kemudian society, masyarakat itu juga mendorong menerima akhirnya masyarakat sudah gak ada masalah Pak. Mereka sudah bisa memahami. Cuma satu mindset orang Indonesia terhadap entrepreneur itu, yaitu orang Indonesia masih belum cinta produk Indonesia, kecuali hal yang sifatnya kuliner. Pakaian harus made in Jepang, gitu. Padahal dibuat di Bandung Pak. Iya. Saya beli golf glove Pak, glove golf. Saya lupa di London, di Oxford sirkuit di Oxford Street. Beli itu, made in Indonesia Pak. Tulisannya, made in Indonesia, bangga gitu, keren banget. Langka kita beli barang made in Indonesia, cuma bisa di luar belinya. Di sini kagak ada Pak. Sepatu aja cuma satu setahu saya yang berani buatan Indonesia, Yongki Komaladi. Sangat Jawa itu namanya Yongki. Selebihnya tuh Ravelo, wah sampai polyester nggak tahu namanya tuh.
Muamannya barat semua karena saking takutnya kalau itu buatan dari Samarinda. Sarung saja berani dari Samarinda. Pakaian batik yang gitu. Tapi selebihnya nggak berani. Mana kalau pernah beli baju buatan Indonesia? Ya, made in Indonesia. Nggak ada lagi sekarang. Bahkan nggak ada itu di made in mana? Iya, made in China mungkin kalau. Iya. Oh itu tantangannya Pak mesin di Indonesia itu Pak. Saya akan bicara mengenai government karena ini kurang relevan untuk Bapak ya. Tapi prinsip kuncinya adalah inovasi. Variabel pembentuknya pertama peluang, kita sudah bicara tadi. Yang kedua, keberanian mengambil keputusan. Ketiga, mengukur risiko. Dan keempat, apa manfaatnya ketika Bapak nilai manfaat. Manfaat bagi diri sendiri, manfaat bagi pekerja-pekerja sumber daya Bapak yang ada, kemudian yang berikutnya manfaat bagi masyarakat. Kalau tiga elemen itu benar-benar jalanin Pak. Misalnya, rumput laut daripada dibuang sembarangan gitu kita manfaatin. Air kemudian yang di mana lontang kuala itu kemudian timbul bisa kecil yang sudah mulai dikemas. Ada udang rebon merah, ada rebon putih, cukup kan? Cukup berpikir inovatif. Saya mendengar juga KPA punya konservasi hutan bakau ya. Hutan bakau itu mungkin bisa timbul ikan-ikan kecil. Udah diituin aja. Contoh itu di wilayah konservasinya KPA. Pikirin siapa tahu menjadikan hasil tertentu buat Bapak Ibu sekalian. Kemudian Pak Ciputra melihat tiga hal. Bahwa kalau kuncinya inovasi, berani tampil beda kata Bapak tadi itu, dare to be different itu, Bapak akan menjadi seorang opportunity creator. Kalau tadi peluang itu dicari, kalau dalam konsep Pak Ciputra itu peluang itu di-create Pak, diciptakan Pak peluangnya, diciptakan. Tidak semuanya bisa segampang itu. Misalnya Bapak sampai dari Palembang di sini Pak. Ini dari Palembang, Sumatera Selatan, nggak ada ya? Haji, ngaku Pak. Ya. Nah, Palembang itu Pak, ada martabak har kalau nggak salah ya. Ada yang tahu ya? Kalau berdinas martabak har. Itu terkenal banget Pak. Tapi begitu ditransfer ke Jawa, kalau nggak dimodif, itu jadi persoalan. Saya pikir di sini juga jadi persoalan. Karena Kalimantan kan cenderung, orang Bontang cenderung kan taste-nya taste Jawa ya. Makanan Jawa itu sangat populer, jadi kayak gitu, taste sedap. Kalau Jawa Timur itu sedap asin, Jawa Tengah sedap manis, pakai gula, apa-apa pakai gula. Kalau di Jakarta mau minum teh panas, itu sudah pasti nggak pakai gula. Kalau di Jawa Timur bilang teh panas, manisnya sampai kayak sirup Pak. Lain budayanya. Jadi Bapak meng-create opportunity berdasarkan apa yang sudah ada, tinggal ditransform tapi diganti, atau Bapak meng-create yang sama sekali baru. Apa banyak peluangnya meng-create yang sama sekali baru Pak? Sekarang sudah perasaan nggak ada. Misalnya satu varian sepeda motor keluar, kemudian Bapak meng-create nggak tahu stikernya kayak baru Pak, selalu baru, bisa. Kalau perlu Bapak nggak tahu lagi mana riset pakai amonia atau pakai kacamata yang terus bisa tembus pandang. Begitu dilihat gitu nggak pakai baju, wah keren dua, nggak pakai baju, wah. Pakai baju itu kan masih pakai celana Pak, gitu dosanya Pak, udah usah berbeda yang tidak berdosa ya. Atau bisa lihat apa gitu ya kan, bisa tembus. Sono lihat stadion lagi main tuh Persema sama Bontang FC gitu kan. Yang kedua inovator, seperti kita bicarakan tadi. Yang ketiga, kalau di penjelasan yang tadi menurut faham orang lain itu risk taker. Bapak itu menjadi orang yang berani mengambil risiko. Kalau di Ciputra risikonya dikalkulasi Pak, mengambil risiko yang terukur. Makanya tidak pernah mau bilang risk taker tapi calculated risk taker. Jadi risiko itu bisa diukur Pak. Ya seperti kita cerita tadi, entry point-nya kayak apa, kesulitannya kayak apa.
Modalnya berapa? Modalnya dari mana modalnya? Apakah modal itu dari uang sendiri atau modal itu bisa pinjam di bank? Atau kombinasi uang sendiri dan uang bank? Oh enggak, uang bank mahal. Kalau gitu cari saham, cari kawan-kawan, membagi risiko. Karena risikonya dibagi, income-nya pasti rendah. Jangan sampai risiko dibagi, terus penghasilannya ambil sendiri. Itu namanya tipu-tipu itu. Nipu itu kalau saya gitu. Ini bagus tuh kalau begitu. Jadi nggak ada masalah, Bapak melihat dari sudut mana. Yang penting, yang paling efektif bukan modal itu besar-besaran atau kecil-kecilan, Bu. Kuncinya bukan modal besar, enggak, bukan itu. Efektif modal yang dipakai ditambah modal sendiri ditambah modal luar, apakah itu dapat dari hutang atau saham orang lain, bekerja sama, yang paling efektif dimanfaatkan. Jangan sampai berlebih banyak dalam struktur modal yang dipakai untuk usaha. Jangan takut nggak punya apa-apa. Dalam simulasi saya kemarin 2 angkatan ada hal yang lucu, Pak. Mereka yang diberi modal paling besar, saya lupa berapa puluh M, itu kesulitan mengalokasikan modalnya, Pak. Dikasih modal besar, kesulitan mengalokasikan. Jadi nggak gampang juga modal besar. Ya, nanti saya nggak tahu Bapak kelompok yang dapat modal besar kita akan ngapain. Ya. Sedikit ini informasi Pak untuk di buku Bapak ada bahwa dalam Bappenas kalau setiap 1% perempuan itu ciptakan sekian ratus ribu lapangan kerja. Jadi kalau penduduk Indonesia jumlah segitu diwakili oleh entrepreneur yang bersifat inovasi. Jadi bukan hanya entrepreneur biasa, bukan hanya pengusaha biasa, tapi yang berpikir inovasi sehingga bisa langsung masuk ke pasar dan memenangkan pasar. Maka kita akan punya 56 juta. Kalau 56 juta itu bisa menghidupi 4 orang saja. Pegawainya itu 4 saja. Dahsyat Pak, ada 80% hidup, penduduk hidup pada lingkungan kesejahteraan nasional. Jadi semua ada pekerjaan Pak. Mestinya kejahatan itu berkurang. Kejahatan itu munculnya bukan lagi bermotif ekonomi, ngerampok karena hidup, bukan. Membunuh karena kesenangan, karena dendam itu tetap ada. Tapi untuk mempertahankan hidup jadi tidak ada lagi. Di Amerika itu orang yang membunuh karena di Amerika itu kan maling Pak. Maling yang apalagi congkel-congkel pintu Pak. Di sekarang di Jakarta juga nggak, di sini juga nggak ada kan congkel-congkel pintu. Yang ada rampok, langsung nembak bor gitu aja, nggak susah. Kalau dulu mas buka jendela, nyebelin itu maling zaman dulu. Udah nyolong radio masih udah jendela lagi kan. Kurang inovatif gitu malingnya itu. Orangnya inovatif gitu, buka itu drag langsung tembor gitu, ambil begitu. Jadi kunci dari itu semua di dalam buku Pak Ciputra ada menciptakan sebanyak mungkin inovatif ya. Saya tidak akan bicara mengenai gampang. Berapa ini? Capek. Diskusi. Ada yang mau ditanya Pak? Ada yang mau didiskusikan? Silakan. Satu Pak. Ya Pak. Kalau sekarang banyak orang punya modal, tapi mereka tidak memberi kepercayaan kepada orang yang memerlukan yang kreatif, itu banyak seperti itu. Padahal orang itu kreatif, ya kan, berani, tapi kadang-kadang susah mencari modal seperti itu. Ya. Itu banyak. Ya. Terus apa yang Bapak lakukan dengan itu? Ya tetap kita berusaha. Kita nggak usah mengharap orang lain, tapi kita cari usaha dan kreatif. Ya. Apalagi ke bank ya. Wah susah. Bank itu Bu Andi dulu. Bahwa ini mana profil usaha? Saya baru mau mulai usaha. Oh, sorry nggak bisa. Kalau baru mau mulai usaha dilihat profil wah ini bagus nih. Oke saya danai. Bank itu sekarang yang gembar-gembor bilang yang ini itu segala macam itu cuma berapa? Entrepreneur muda yang diciptakan oleh Bank Mandiri atau Bank siapa itu cuma berapa? Sementara orang kayak Bapak mau expect punya proposal, punya ini, punya cash flow, punya apa profit projection sampai pakai konsultan kagak dikasih. Ujung-ujungnya apa? Money biro. Saya nggak bilang bank itu korup. Saya tahu bank itu nggak ada yang korup di sini.
Tapi ujung-ujungnya Bapak itu, ya tentu saja Bang berpikir begini, itu kan berbahaya bisnisnya buat saya, beresiko. Saya nggak mau beli beresiko, kenapa? Karena saya dititipi oleh ibu uang yang tidak saya berikan risikonya. ITB 50 juta, ITB Bapak 100 juta, itu ke saya kan, nggak ada risiko loh Pak. Apapun keadaannya uang muter atau tidak, Bapak saya kasih bunga kan. Oleh karenanya sekarang bisnisnya nggak berisiko juga gitu. Tapi akhirnya mandek betul Bapak. Akibatnya kita harus kreatif gitu. Iya, kreatif mencari dana itu. Ya. Atau mencari bisnis yang tidak berbasis high capital, yang tidak berbasis kapital tinggi, modal besar. Kalau perlu tanahnya nyewa, kalau perlu bangunannya tukang materiali, kalau perlu tukang martabaknya itu coba bayar dulu 6 bulan di depan dan lain-lain. Setuju Pak saya dengan Bapak gitu. Jadi belum, tapi itu bukan gejala di mana-mana. Grameen Bank yang terkenal itu juga yang mampu mengangkat daya hidup orang-orang kecil, itu juga itu kan cerita di permukaannya Pak, bahwa dia itu benar-benar luar biasa mengangkat ekonomi lemah dengan tanpa agunan, ya. Tetapi orang-orang yang punya konsep dan ingin berangkat besar nggak bisa ke sana aksesnya, kan itu untuk orang-orang kecil. Kita punya yang diciptakan oleh SBY namanya PNPM Mandiri, PNPM Mandiri, ya, atau PNPM ya. Nggak ada bahasa Mandiri karena M-nya terakhir itu Mandiri ya. Oh itu singkatannya PNPM ya, saya agak lupa. Pemberdayaan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. Itu program dari SBY ya Pak ya. Ya, itu program pemerintah SBY. Orang bilang katanya itu organ politiknya apa Partai Demokrat, sudahlah kita nggak usah ngomong politik. Tapi itu program pemberdayaan kepada masyarakat untuk membangun entrepreneur baru, memberi akses ke modal. Tapi itu terpilih Pak, nggak banyak juga, dan kantornya di mana-mana, ya, berdaftar juga ya, dan harus punya basis usaha juga. Oh gitu ya, iya. Dikerjakan masyarakat di situ sendiri Pak. Oh. RT sekian itu Bapak Yes. 20 juta ya dikerjakan masyarakat sendiri, tetap laporannya ada untuk beli apa-apa itu semua harus. Itu PNPM konsepnya gitu ya. Ya. Saya pernah datang ke BPR Pak, karena saya punya konsep bisnis. Saya itu orang yang paling kritik, nggak seperti Bapak sama. Saya nggak peduli yang namanya modal itu Pak. Nah kalau peduli saya, nggak penting bagi saya modal itu, karena saya tahu aksesnya pusing. Mikirin modal saja jadi pusing Pak. Nggak selesai dan kita nggak pernah mentas. Kalau hanya berpikir itu muter terus, goblok terus, nggak jelas. Makanya nggak pernah saya itu. Dan saya orang yang nggak pernah pakai kredit bank Pak. Beli rumah nggak pernah kredit bank. Saya sekarang punya beberapa apartemen, nggak pernah pakai bank Pak. Nggak pakai duit lagi. Punya apartemen nggak pakai duit serupiah pun, 1 rupiah aja lumayan. 1 rupiah pun enggak. Sampai hari ini beberapa apartemen saya itu menghasilkan uang yang uangnya tidak pernah saya lihat juga. Orangnya nggak pernah ngasih yang nyewa itu. Ini Pak Sulaiman bulan ini nggak pernah. Nanti saya ceritain besok ya, bagaimana cara masuknya ya, karena nanti kita akan cari. Jadi saya pernah ke BPR, sama cerita Bapak ke BPR. Karena saya punya konsep bisnis, waktu itu ada peralatan kosmetik yang kotaknya bagus sekali. Kalau dibuka itu lengkap sekali dan tinggal ditutup, tinggal dibawa. Wah, saya pikir nih inovasi nih. Dan baru muncul, saya tanya Pak, ini baru kan Pak? Ini baru muncul 1 bulan Pak. Di mana distribusinya? Di sini Pak. Saya datengin, ditanya kemana saja sekarang? Jakarta Pak. Saya punya peluang nih. Saya tinggal pindahin ke daerah-daerah gitu kan. Gak punya modal waktu itu. Pergi ke BPR. Pak, saya beli 1. Pak, saya punya pasar Pak. Ini daftar pembeli-pembeli di kampung yang sudah siap membeli bakal barangnya ada. Saya nggak bisa indah waktu itu Pak. Jadi barang ada barang, ada uang gitu loh ya. Kata BPR, Pak, Bapak punya jaminan enggak? Nah, ini persoalannya, saya bilang gitu. Kalau saya mau pakai jaminan gitu, itu jadinya jadi apa? Nggak ada trust gitu. Nggak ada trust. Tapi itulah bisnis di Indonesia, harus ada trust. Harus ada jaminan, kolateral. Borok kalau orang bilang
dulu namanya Borah ya Pak ya. Borah. Gitu. Jadi akhirnya pilihannya hanya apakah saya mau ambil KTA, ya kredit tanpa agunan, tapi bunganya jadi besar, atau saya nggak akan melakukan apa-apa. Saya bersikukuh Pak, saya nggak mau kalau pakai itu mah. Nggak usah saya ke BPR, mana aja saya bisa gitu kan. Ke bank-bank komersial juga bisa. Apa BPR lebih tinggi bunganya Pak. Meskipun disimplifikasi, lebih digampangkan proses administrasinya, tapi tetap saja lebih tinggi. Gitu kan. Akhirnya saya pikir, aduh, saya nggak pakai jaminan. Akhirnya yang bisa tapi nggak berkembang seperti yang saya harapkan. Saya kadang-kadang seusil Pak, ingin membuktikan sebuah ide. Ya seperti tadi itu, jadi pengelola mall gitu. Saya passive income selama 2 tahun, enak gitu. Harusnya saya bisa lakukan juga di sini gitu. Malas tapi ya gitu, kalau udah maju diambil orang. Jadi akhirnya bisnis cosmetik itu saya juga menghadapi kendala permodalan sebelum berlanjut. Kalau kita berbicara mengenai modal harus ke lembaga keuangan, pusing. Nah sementara persoalan kedua yang Bapak hadapi dan saya hadapi adalah kalau kita datang ke orang teman, teman, ayo dong modalin gua, kita kerjasama gini. Kita ngomong harus berbusa-busa Pak. Baru orang itu sadar dan yakin bahwa kita itu bukan orang yang menipu. Sebab kawan seiring juga ditipu hari gini Pak. Sahabat Pak ditipu hari gini. Kadang-kadang nipunya itu bukan karena motifnya Pak. Bukan motif mau nipu sejak awal enggak. Kepepet. Kawan itu kepepet juga. Terus makan kalau nggak ngambil, kadang-kadang gitu juga ya. Iya. Berarti Bapak orang yang sibuk kerja dari pagi sampai pulang sore. Ada waktu Sabtu Minggu untuk keluarga. Ya sudah percaya sama gue aja dah gitu. Jadi sih saya kelola. Kata Bapak tadi, 1 bulan oke, 2 bulan oke, 3 bulan oke. Bulan keempat baru mulai panen tidak lancar Pak. Terserang hama Pak. Ini kacau dah. Pengiriman 7 ton dilaporin 3 ton. Kacau itu loh kayak gitu. Udah mulai. Itu kadang-kadang trust itu jadi mahal. Ada cerita menarik dari orang Arab. Bapak tahu di sini orang Arab yang kita suka bilang orang Arab ini, sini nama saya Ahmed, gitu kan? Kalau orang Jawa begini, kita kerjasama, ya kan? Saya punya enggak istilah Batak, ngomongnya Batak. Saya orang Arab, ada orang Arab, punya pengalaman, inti punya duit, fulus, anak punya pengalaman, inti punya fulus. 3 tahun, anak jamin, anak punya duit, inti punya pengalaman. Duit lu pindah gue, lu dapat pengalamannya aja. Itu transfer of knowledge namanya. Lu nggak pindah. Kadang-kadang partnership. Nanti kita nanti besok kalau nggak salah kita akan bicara gagalnya perusahaan yang Bapak bangun itu faktor-faktor utamanya apa? Akan jelaskan. Ada faktor-faktor sistemik dan itu tipikal di perusahaan-perusahaan kecil yang dibangun oleh individual atau sekelompok orang. Itu tipikal persoalannya sama. Saya akan ceritakan besok ketika kita akan bicara mengenai yes. Dan kalau berbisnis sebaiknya minimal 4 orang. Kalau partnership jangan berdua, jangan bertiga. Karena kalau berdua, kalau ada konflik tidak ada yang menyelesaikan. Bertiga, kalau ada konflik, yang satu pasti milih yang ini. Kalau berempat lebih fair gitu. Jadi kalau berbisnis, kalau lebih baik bisa sendiri, kalau nggak bisa minimal berempat. Itu benar nggak Pak? Terima kasih Pak. Saya tidak pernah mendengar orang yang mengatakan begitu, tapi saya percaya. Pengalaman saya mengelola kantor-kantor itu yang partnershipnya ganjil 3, gagal total Pak. Ketika masalah muncul, betul Bapak. Yang ketiga, yang satu oke, satu sendirilah banyak. Berdua saya nggak punya, tapi saya tahu kalau mereka berdua nggak bisa atasi. Kebetulan kalau berdua saya bisa bantu atasi.
Kalau bertiga itu paling rumit Pak. Jadi kasus berdua saya nggak punya. Bertiga rumit Pak, karena kalau saya bertiga, saya bapak, bapak, saya nggak suka sama bapak. Kok kali kok saya sama ibu? Ibu di belakang saya sama beliau, bisa lihat saya. Agak jelas dia yang mana, mutar, setuju saya. Saya nggak tahu PMIO itu pas seperti apa, tetapi saya pikir genap itu oke. Tapi kemarin itu yang partnership semua orang juga berhasil juga itu. Lebih banyak ya. Iya kayak becak ya. Betul. Satu itu jadi fitnah yang lain, padahal muter aja gitu ya. Saya sama bapak sama beliau, sama ibu sama saya, kawan-kawan. Ya, tapi saya nggak pernah dengar teori itu Pak. Mungkin itu hanya pendapat ya. Ya saya orang pengharap itu ada yang manis-manis, ada yang terlalu sopan. Itu untuk tele batak orang kayak apa? Watak orang itu sulit dibaca Pak. Hati orang siapa tahu. Nomor satu dari rekodnya aja Pak. Track rekodnya, historical. Bapak kalau berteman dengan orang itu pasti nyaman. Karena nyaman mau berteman, mau berpartner. Tapi lihat historicalnya Pak. Orang itu mengalami kesulitan ekonomi yang terus akhirnya nabrak-nabrak enggak. Ada yang kesulitan ekonominya muncul tapi enggak nabrak-nabrak. Jadi historical dilihat hubungan Bapak selama ini. Mas Herman ini masih baru Pak. Saya baru kenal orang yang 2 bulan. Bagaimana mengenal wataknya? Itu di situ sulitnya Pak. Karena bisnis ini kalau sudah begitu kan trust kan, kepercayaan. Percaya banget. Jadi kalau begitu rumusnya Pak untuk mengenal watak. Jadi nggak penting kalau Bapak baru kenal. Yang penting sistem kerjanya, sistemnya, standarnya. Itu mesti disampaikan Pak. Sistem pelaporannya begini. Kadang-kadang kita kan bisnisnya lah. Sudahlah. Pak ini stok masuk ini ya sudahlah, kau catat saja. Pak itu kemarin itu ada penerimaan berkurang loh Pak. Ya sudahlah, mungkin masih sepi. Lahnya itu banyak. Nah kalau kayak begitu, Bapak sudah punya standar. Ada spill kesalahan dikit, pakai lah. Ada apa? Pakai lah. Lama-lama habislah semuanya. Jadi dalam ada 2, ketika Bapak mengenal, lihat historinya. Ketika Bapak tak mengenal, bikin standarnya. Belakangan dalam proses belajar Bapak akan mengenal karakter ini. Sulit Pak kalau masih baru bagaimana punya karakter orang. Mengenal karakter orang itu kan dari proses berinteraksi berkawan kan. Iya. Referensi menolong. Kata orang sih itu, jangan berkawan sama itu. Ya begitu. Gitu kan. Tapi dalam keadaan Bapak nggak dapat informasi apa mereka? Makanya banyak orang sekarang berbisnis franchise itu karena franchise itu tidak memerlukan ya sejauh itu mengenal karakter partnernya, nggak usah. Karakter usahanya seperti apa? Karena usaha itu dengan karakter yang itu Bapak akan diperkenalkan mencari bisnis yang banding, kemudian Bapak akan diberi langsung yaitu apa? Standar dan sistem. Desa budaya Bapak 22%, standar sistem sudah 75-80% Bapak berkata. Udah selesai. Bisa pikir apa lagi? Jadi nggak besok asinan, habis itu kekeringan, enggak, karena sistem gorengnya udah sama sekian menit. Panasnya sekian, minyak dipakai sekian kali sudah harus dibuang. Sekarang standarnya jelas. Kalau makanan, kalau jasa lain lagi, kalau barang lain lagi. Jadi lebih atas standar. Yang kayak gitu bisa terkurang. Gak ada yang habis Pak. Saya setuju dengan Bapak, gak ada yang habis. Untuk membaca karakter orang nggak ada rumus bakunya. Apakah harus seiman, harus sesuku? Enggak. Oh kita aja dengan istri aja sekasur, sesumur, sedapur, kasur sudah, masa sekasur 2 kali Pak. Sekamar, sesumur, sekasur, sedapur, udah. Seuzur, sama-sama uzur nanti udah tua, sama-sama lupa. Itu aja kadang-kadang masih ada persoalannya. Ya, lagi Pak. Terima kasih Pak. Tadi ada penjelasan dari Bapak. Bisa
terus berkelanjutan menjadi partner kita, itu pembagian yang Bapak maksud dengan saham tadi itu apa, gajinya dipotong kemudian dimasukkan saham, atau mungkin kita beri kepercayaan satu lagi dari toko kemudian kita dia yang suruh ngurusin gitu, gimana Pak caranya? Terima kasih. Itu dia lebih tahu mengenai acara-acaranya itu mana-mana ya, sehingga dia dengan muncul bisnis penipuan gitu ya, sehingga dia begitu tahu dari mana, sehingga dia tahu mungkin dalam strategi sangat begitu bagus. Namanya yang saya kelola, saya masih kepada unsur sosial. Bisa begini, misalnya saya ada juga lokasi Arab saya di mana di daerah Bandung, Ciwidey sana, suatu lokasi tempat punya, kemudian saya kelola itu, mengeluarkan biaya, tapi orang aku mengolah situ, mengolah tambak ikannya, kemudian mengolah tanaman yang short termnya, yang jangka panjangnya juga, pohon yang 5 tahun panen. Kemudian di situ mereka juga bergerilya untuk bagaimana pasar ke Bandung, mengenai apa tuh, kemana pasarnya ikan-ikan ini, jika jadi apa ikan yang ini kan, itu jalan. Tapi bagi saya itu bukan semata-mata profit, tapi menggunakan tersebut. Yang pertama, yang kedua juga lokasi lain juga kita bagaimana adalah lokasi tempat itu mengembangkan suatu bentuk garmen turak tasik, yaitu bordir tasik. Juga bentuknya sosial juga dikembangkan, kemudian untuk ibu-ibu kalau di situ menjualnya terus dan juga hidup. Dan yang berikutnya lagi saya coba lagi mengenai kita dengan sistem sewa tanah, kemudian tanaman untuk yang short term, long term, untuk kayu ya 5 tahun, kemudian yang untuk short termnya olah oleh juga petani kecil di situ. Jadi saya ininya bukan ke profit semata-mata profit untuk dari sebuah beberapa keuntungan, tapi suatu hal yang kopi di situ. Iya, kopi di situ, sehingga dengan olah tersebut dan nanti hidupnya malah lebih subur, lebih orang itu lebih hidup. Itu bagaimana lain. Ya. Belum apa-apa diharamkan, nanti kamu bayar zakat, lunas. Bayar zakat ini. Tagline-nya yang akan saya pakai adalah menyelesaikan masalah dengan hiburan. Jadi bukan menyelesaikan masalah dengan masalah, tapi menyelesaikan masalah dengan hiburan. Anda berkunjung agar sehat, pikiran cerah, besok bekerja dengan ya. Uang yang saya butuhkan sesuai di sini adalah 1 miliar rupiah. Persaingan boleh kata tidak ada untuk di Bontang ini kecuali di Samarinda. Sustainability-nya karena kita diliputi oleh masyarakat industri, masyarakat pertambangan, dan orang-orang kapal, jadi investasi yang sangat menjanjikan. Keamanan sangat aman karena jauh dari tidak ada kampus mahasiswa, kampus negeri tidak ada. Kedua, tidak ada perkumpulan radikal. Jangan disebut. Pres harga terjangkau. Yes, yang mendukung karena dengan adanya pandangan laut yang segar. Promosi banyak tersedia, yaitu koran lokal, TV lokal maupun TV nasional. Labelnya
karena masyarakatnya rata-rata pendidikan SLTA dan S2, yang maksimal S2 lah, dan masyarakat itu sangat menguntungkan. Petani yang ujung-ujungnya juga karena kita dari bagian petani juga kita akan menjadi sejahtera. Kemudian tagline bisnis kita yaitu nanti sehat alami kami. Jadi nanti bidang agrobisnis ini nanti akan sementara akan mensuplai bisnis kapulaga. Ya betul. Jadi kita telah melakukan survei di daerah-daerah itu, kemudian akhirnya kita mengambil sampel kualitas dari tanaman itu, dari buah itu, kira-kira hasilnya kayak apa, kemudian jumlah produksinya di daerah situ berapa. Kemudian setelah kita tahu bahwa di daerah situ bisa menghasilkan per bulannya yaitu sekitar 7 ton, kemudian kita dengan data yang lengkap tadi, dengan modal kemauan teman-teman ini, kita berangkat ke ini. Setelah itu dari petani Pak, kita sudah bawa sampelnya dan kita bawa ke pabrikan yaitu Sidomuncul, Sampurna, juga tadi satunya ya, Nyonya Menir, Nyonya Belanda Pak, Nyonya Menir. Nah setelah itu kita deal sama manajernya Pak, tentang kualitas kapulaga. Ternyata kualitas ini termasuk kualitas super, dan permintaan per bulannya yaitu masing-masing perusahaan sendiri-sendiri, yaitu untuk Sidomuncul 10 ton, kemudian Nyonya Menir 5 ton, dan Sampurna 5 ton per bulan. Ya, rokok. Dan belum kita masih orientasi ke dalam negeri. Kemudian maaf ya, tadi ada ini Pak ya, misinya belum. Itu orientasinya Pak. Jadi untuk alasan pengambil keputusan ini tadi, mohon maaf ini terlompati tadi, bahwa kenapa kita bisnis kapulaga tadi, yaitu orang sekarang sudah sadar akan yang namanya pengobatan atau makanan non kimiawi. Kemudian potensi sumber daya alam kita yang memungkinkan. Kemudian banyaknya industri jamu tradisional dan juga bumbu kuliner yang tradisional. Kemudian pasar yang luas baik dalam maupun luar negeri. Kemudian ikut peran aktif program pemerintah memperdayakan kelompok tani. Selanjutnya ikut melestarikan lingkungan hidup untuk penyelamatan lingkungan hidup. Kemudian sebagai mitra kerja investor. Kemudian juga alam kita yang cocok untuk menghasilkan kualitas yang tinggi sesuai dengan permintaan pasar. Kemudian pemanfaatan lahan yang dengan memberi penyuluhan yang efektif pada mitra binaan. Jadi ini yang menjadi landasan kami tadi. Kemudian untuk kira-kira ini Pak ya, perhitungannya. Jadi kita perhitungannya untuk harga dari petani itu kalau basah ya, itu sekitar 3.000-4.000, tapi kita minta yang kering dengan harga 20.000 rupiah per kilogram. Kemudian harga jual itu fluktuatif ya, tapi antara 45.000 sampai 65.000 yang kita dapat dari produsen jamu. Jadi kita ambil rata-rata dengan harga 50.000 per kilogram. Dengan per bulan kita bisa menjual ya, 7.000
7.000 kilo ya, atau 7 ton kali 20.000, jadi mungkin bisa dikalikan sendiri berapa. Nah, dengan hasil ini kita akan minta investor. Loh, ini saya sudah punya survei, sudah ada permintaan barang ini segini, ini kamu mau nggak untuk berinvest ke saya? Keuntungannya kira-kira adalah 192.500.000 rupiah sekali pengiriman. Nah, kita tawarkan, kita tadi sudah bersepakat bahwa untuk bagi hasil, jika Bapak ingin bergabung sama kami, itu 60% untuk investor dan 40% untuk kami, untuk teman-teman. Nah, jadi bisa dibayangkan kalau Bapak nanti berinvestasi dengan kami akan mendapatkan sekali per bulan, yaitu 115.500.000 rupiah. Nah, itu hasil perjalanan kami, dan kalau kita total omset per tahun berarti sekitar hampir 1 M ya. Itu bisa dihitung sendiri. Mungkin itu Pak Farnya, hasil bincang-bincang kami dengan teman-teman yang berminat bisa mendaftar ke kami nanti Pak ya. Kurang lebih 250. Nah, untuk detailnya dari 10 M itu kami memberi tanah, asumsi kami beri tanah seharga 5 M. 5 M itu dengan harga tanah kurang lebih 50.000 ya, 50.000 daerah Samping, dan itu masih terjangkau dan bukan di daerah yang di pinggir jalan, masih masuk ke dalam. Kami nanti akan buat infrastrukturnya. 10 M berarti seperti mana? Jadi 50.000 terus kurang dari tanah kami modal 5 M ya. Kami mendapatkan tanah kurang lebih luasnya 10 hektar tiap harinya, 10 hektar. Nah, dalam perencanaan pembangunan yang kami tahu mudah-mudahan ini kalau sangat infrastruktur. Jadi 60% kami anggap 6 hektar kami bangun untuk perumahan. Tipenya tipe 36 dengan luas bangunan, luas tanahnya 120 ya, 120 meter persegi. Tadi kami kembalikan lagi bahwa sebenarnya kami bisa menyerap pembangunan rumah 500 rumah, tapi kami bangun dulu dengan 250 rumah dulu, karena dengan membangun infrastruktur yang dana kami yang tersisa 5 M itu, karena tadi 5 M sudah dibeli tanah sekitar 10 hektar, sisanya 5 M kami akan bangun infrastruktur, dan kami hitung-hitung kalau 500 rumah itu biaya infrastruktur kami yaitu listrik, jalan dan lain-lain itu lebih dari 5 M, artinya modal kami udah habis di situ. Makanya kami hanya membangun 250 rumah. Sisanya itu hanya tanah kosongnya, nanti kalau kamu membangun rumah lagi 250 rumah lagi, kami biaya mengambil dari keuntungan usaha yang 250 rumah itu. Harga 21 rumah pembangunannya aja ya, di rinciannya secara rinci kami coba hitung, yang mungkin nggak tepat sekali. Dengan tanah 120 meter persegi, kami harga jual asumsi 200.000, atau terus tanah 250.000, 200 meter persegi, modal awalnya 50.000 per meter persegi, jadi 6 juta. Bangunan 36 kan, terus membangun dengan 1 meter perseginya 1.250.000. Kemudian listrik 3.500.000, air 3 juta. Maksudnya air dan listrik ini pembuatan awalnya aja. Terus ditambah lagi izin-izin, semuanya totalnya ditambah lagi overhead ya, biaya yang tak terhingga kami anggap biaya tak terhingga 10%. Totalnya kami bulatkan 80 juta. Mungkin kecepatan Pak, tapi total semuanya 80 juta. Kalau lihat dari harga pasaran rumah di sini tipe 36 kurang lebih harganya yang menengah 160 juta, Pak Putra ya, 160 juta. Jadi murni profit kami kalau dihitung dari modal kurang lebih 80 juta. Dikali dari 250 rumah bisa satu set, dan bisa saya jual itu per setnya itu 12 juta karena berbentuk antik.
Ya 12 juta sampai 15 juta Pak, tergantung minimalisnya kayak apa. Sesuai pesanan. Kalau pesanannya mau yang lebih asik lagi ya bisa lebih mahal. Jadi harga tawar itu belakangan bisa. Ya, meja sama kursi. Meja kursi. Satu set. 3 mejanya bukan. Mejanya 1, 3 kursi. Iya. Iya. Cuma 1 meja dan 3 kursi. Tapi itu berbentuk akar semua. Akar ulin. Bangsa Pasar adalah perumahan-perumahan yang sekarang lagi berkembang. Itu yang kita ya perumahannya Pak Asep nanti yang di STT itu juga kita tawarkan kerjasama gimana. Bahan baku cukup murah, 1 akar mungkin saya perkirakan itu 500.000 1 akar bahan bakunya. Ya saya sudah survei, kebetulan sudah survei ke lapangan ini Pak. Tinggal proyeksinya kayak apa nanti tunggu selanjutnya. Terus untuk tenaga kerja Pak, kita memakai 3 orang. 1 spesialis untuk mukir-mukir itu dan 2 pembantu. Itu saya gaji 1,5 juta Pak untuk yang spesialisnya Pak. Ya yang pembantunya saya gaji 1 juta. Jadi 3,5. Iya 1 setnya. Iya per setnya. Terus untuk transportasi itu 1 juta. Konsumable 1 juta. Konsumable itu termasuk kita beli alat-alat pelitur dan segala macamnya itu termasuk vernis, amplas itu termasuk konsumable. Modal untuk tool itu 10 juta. 10 juta itu untuk beli tool alat-alat termasuk gerinda sama alat potong. Gerinda bor itu termasuk saya angkat 10 juta. Lokasi penjualan kontan, terus promosi semua kita melewati internet dan pameran-pameran yang kita akan ikuti itu untuk promosi.